Hari ini tepat tanggal 10 November dan diperingati sebagai Hari Pahlawan di seluruh Indonesia. Sepi, nggak ada keriuhan, nggak ada pertunjukan. Mungkin karena pandemi dan orang dilarang berkumpul ya. Semoga tahun depan keributan itu bisa ada lagi. Saya pernah titip sesuatu kepada Menteri Pendidikan Nadiem Makarim waktu bertemu. Saya titip, tolong dong Mas, untuk Hari Pahlawan atau Hari Kemerdekaan, kelak, kalau pandemi sudah selesai, seluruh sekolah di Indonesia bikin lagi keriuhan, karnaval, meriah sekolah, persis seperti zaman Orde Baru dulu. Dulu waktu kecil, saya selalu sibuk menyambut Hari Pahlawan dan Hari Kemerdekaan dengan latihan teater untuk dipertunjukkan di sekolah. Sekarang itu jarang banget, yang banyak malah kegiatan keagamaan. Entah ada apa dengan bangsa ini, sekarang sekolahnya sibuk banget dengan kegiatan keagamaan. Saya rindu masa lalu dan mungkin itulah warisan Pak Harto yang terbaik di balik segala keburukannya, yaitu sebuah pesan kebangsaan. Dulu pada Hari Pahlawan dan Hari Kemerdekaan, kita ini sibuk menyambutnya dengan keriuhan dan pesta. Sekarang malah situasi seperti itu jarang ada. Dan cara melawan kegilaan beragama seperti yang terjadi sekarang itu hanya dengan membangun nilai-nilai yang dulu diperjuangkan oleh para pahlawan, mengangkatnya setiap tahun sebagai peringatan, memeriahkannya sebagai tanda kita tidak akan pernah lupa akar sejarah negara ini dulu didirikan. Saya selalu miris kalau dengar orang sekarang ada yang bicara bahwa negara ini tidak akan berdiri kalau agama Islam tidak melawan penjajah. Itu memang benar. Tapi tolong lihat juga fakta kalau Kristen, Hindu, Buddha, dan semua bergerak bersama melawan penjajah. Ini bukan tentang agama siapa yang paling banyak, tapi tentang nilai harga diri kita sebagai bangsa Indonesia yang tidak mau diinjak. Manado, Bali, Maluku, semua punya kisah sejarah perjuangan mereka sendiri. Semua punya pahlawan-pahlawan sendiri yang angkat senjata demi harga diri, bukan karena urusan hanya membela yang seiman. Bahkan warga Tionghoa juga tercatat sebagai bagian dari perlawanan menghadapi penjajah. Coba deh tengok ke makam pahlawan Kalibata di Jakarta. Di sana ada pahlawan yang bernama John Lee. Beliau seorang laksamana muda yang dulu digelari hantu Selat Malaka. Gelar John Lee ini bukan main-main. Tanpa John Lee, perjuangan jadi sia-sia karena dialah yang berjasa menyelundupkan senjata supaya kita bisa perang melawan Belanda. Kisahnya dengan kapal perangnya yang bernama Outlaw menarik perhatian banyak jurnalis luar negeri untuk meliput. John Lee atau nama aslinya Lee Cheng Chuan meninggal dalam usia 77 tahun dan dianugerahi bintang Mahaputra oleh 2 presiden. Selain nama John Lee, banyak sekali warga beretnis Tionghoa dan beragama Kristen juga Buddha yang berjuang membela negara. Nggak bisa ya saya sebutkan satu persatu karena panjang sekali daftarnya. Belum lagi kalau kita membaca perang puputan di Bali yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Ini perang gila. Orang-orang Bali kumandangkan puputan atau perang sampai mati kepada penjajah. Karena nggak sanggup menahan kegilaan orang Bali di dalam perang puputan itulah Belanda sampai kabur dan nggak tahan. Kalau kita sering membaca sejarah terbentuknya Indonesia, pasti akan malu melihat orang-orang kemarin sore teriak supaya Indonesia menjadi negara syariah, negara satu agama. Orang baru lahir, bodoh, gak pernah membaca dan pentol korek ini seharusnya paham kalau darah yang mengalir saat perang dulu itu bukan hanya darah orang Islam saja, tetapi darah seluruh agama, seluruh etnis dan ras yang ada di Indonesia. Pengkhianatnya juga ada dari seluruh agama, seluruh etnis dan ras. Jadi jangan pernah merasa benar sendiri. Jangan pernah merasa berjasa sendiri. Tidak ikut mendirikan tetapi ribut untuk menguasai. Itulah kenapa saya gigih melawan orang-orang yang ingin mendirikan negara khilafah di negeri ini. Saya malu dengan kakek dan nenek saya yang dulu berjuang, mengangkat senjata, mengorbankan nyawa hanya demi kemerdekaan anak dan cucunya.
Dan kita tinggal menjaganya, menjaga persatuannya, bukan malah menjadi kelompok eksklusif yang berkumpul hanya atas dasar alasan agamamu apa. Menjadi pahlawan di masa sekarang ini tidak susah. Cukup menjaga negeri ini saja dengan segala kebinekaannya, itu sudah sangat berharga. Cara supaya bisa menjadi pahlawan masa kini hanyalah robek semua ego di dada bahwa kita berbeda. Pakai satu seragam bersama bahwa apapun kita, siapapun kita adalah satu anak Indonesia. Dan merah putih bukan hanya dikibarkan, tetapi tanamkan di dalam dada. Kita seruput dulu kopinya. Kopi seruput, cita rasa original, kopi Indonesia. Mari seruput. Saya sudah lama ingin meneriakan ini. Merdeka! Saya Denny Sregar, kita di acara Timeline.